sama. Mari kita capcus ke game yang kedua dari Best of Three Series. Let's go, go, go. Ini dia Land of Dawn 3 wave langsung nongol. Malika ada di bagian bawah, udah capek jadi alat buat kecap gitu kan. Bahan baku kecap. Iya, Sekarang iya. mau jadi player aja katanya gitu Putih. Baik, baik. Boleh, boleh. Kita minta manis ya Pak. Iya, Tapi Dev di tengah kayak makin. Fabians dan juga Kemaki sudah berhadapan satu sama lain. Devnya bertahan, dia harus bisa jaga jarak karena on my way. Salah satu player yang lumayan rese, Yap. rese banget sih. Dia bisa ngegangguin kemanapun, pressure yang diberikan sangat besar. Dan membuat semua lawannya harus memperhitungkan posisi dan juga step yang mereka ambil. Ya sementara dari Dev Kamaki juga dari tadi kita lihat aja untuk point blast-nya tuh nongol mulu. Sementara dibalas lagi sama Fabian, ada Curse of Crow, ada Energy Impact, masih kalah level Kamaki sejauh ini. Di bagian atas udah ada Swallow Pad dan juga Weakness Point tersisa satu aja dari Baymax. Ini andai level 4, waduh burungnya bakal ditembakin, ngilu gitu pasti tuh ya kalau burungnya ditembakin tuh. Meriang banget. Tapi kita kalau ngeliat ya XCN dengan Neil yang menggunakan Baxianya lebih percaya diri untuk ngebuka map, cari tahu informasi ada di mana. Ini teman-teman dari tim Victim dan sayangnya tengok dia cuma bisa ngegangguin dikit-dikit aja, nggak membuat Speedstars kesulitan. Serudukan mau terjadi dan ya udah nggak ada apa-apa lagi. Iya masih santuy, mau Victim nggak mengeluarkan gentar gitu loh. Gimana ya, mereka juga mau menginisiat sekarang, revitalize-nya masih belum dibuka, abis-abisin source skill-nya aja Yes. juga Bude. Ya udah balik aja lah, balik. Betul, tapi buset Spacer sudah menggunakan blazing duetnya hanya untuk clearing jungle. Tapi dengan battle mirror damage dia masih bisa selamat. Di sisi lain ada terjadi kericuan. Sinting menjadi korban first blood dari tim XGN. Malika mendapatkan first blood-nya. Wah baik banget nih keadaan yang udah mulai diciptakan oleh XCN. Namun udah ada satu Tondros yang masih belum mengenai karakter target dengan sempurna. On my way, belum level 4. Turtle pun udah terlihat. Kemanakah mereka akan melakukan sebuah rotate, tapi di bagian atas sana 3 player langsung terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah one-one-nya Divine Judgment. Ada satu Feather Ice Strike juga, semuanya dikeluarkan hanya untuk bisa mendapatkan ke arah one-one, tapi Turtle diserahkan terhadap pemain dari XCN. Wah, Gimana ya? Mereka emang udah kayaknya nih kamu kasih ya udah kita lepasin aja Turtle-nya, kita fokus ke arah one-one dulu aja. Makanya tadi di atas semua source skill mereka milikin, mereka arahin ke arah one-one. Abis udah ya one-one-nya. ini nice early juga sih untuk tim XGN. Mereka berhasil mengimbangi pergerakan dari tim Victim. Victimnya juga dengan On Mawe yang menggunakan Chow. Dia lebih berhati-hati ketika dia bermain Benedetta, sangat berbeda pressure yang dia berikan. Dan teman-temannya pun kayak oke sibuk farming dan di arah bawah Feather Airstrike sudah dikeluarkan. Begitu sakit damage yang diberikan, cuma belum sanggup untuk mengeliminasi Malika. Iya, cuma untuk sekarang nih enak banget. Dia punya kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan ke arah insentif gold yang bisa dia dapatin. Ngepet lagi. Terkena tadi satu burung fairy yang udah dikeluarkan oleh Parsianya. Parsia balik ke arah mana sementara di arah yang berbeda. Udah dari manipulation. Baymax yang mundur di bagian belakang ada Chow akan ke Wave Dragon. Yap, pas banget ditendang, rusuknya belok langsung. Inilah yang terjadi apabila positioning dari apa ya, Eve itu terlihat Bude. Ya dia udah berusaha sekuat tenaga bersembunyi di dalam bus, tapi dari arah belakang ditusuk dari belakang sama On Mawe, muncul digejok dan damage yang terlalu besar masuk. Padahal dia udah berusaha pakai flicker tapi dari atas masih berlanjut mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Peter dari Fabian sudah dikeluarkan. Neil mencoba untuk bertahan dengan revitalize yang dia miliki, tapi Morena hadir ke arah belakang. Peter nggak bisa mendapatkan siapapun. Torros pun tak bisa menangkap siapapun. Kali ini Morena yang sudah dalam kondisi tidak baik. Blasting duet keluar, Morena tumbang. Wah. Kehilangan momen bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Victim. Tadi udah ada Tonros yang nggak kena, lalu Iya. udah ada satu Phantom Execution yang nggak Nggak kena juga. Apalagi ya, ini belum lagi tadi Miskalkulasi sih. punchernya juga nih kehabisan cooldownnya juga belum kelar gitu loh. Ya, Mau miskalkulasi, kemana? perhitungannya salah dan itu yang disayangkan ya. Cuma Waduh. yang mencoba gambling kan tadi di area atas. Dan dari tim Victim, sekarang mereka udah menuju ke area Turtle. Teman-teman dari XGN ingin melakukan kontes di luar yang dikeluarkan. Turtle berhasil diamankan oleh XGN. Kabar yang begitu baik untuk tim XGN. Wow. Mereka bahkan unggul dari segi net worth loh. Walaupun sedikit. Bagus banget Lancelotnya. Datang, retri, kabur. Dadah. Langsung pergi. Sementara itu siapa yang ditumbuk pinggangnya ternyata Cloudlah berhasil ditangkap.
Ini dia keunggulan dari Pakito apabila udah mendapatkan momentum ataupun kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Rentetan kombonya tuh bagus banget ya dari Pakito. Kalau misalkan momentum bagus, cuman balik lagi. Ini juga berdasarkan mental dan juga skill level dari para player. Yap. Sementara itu udah ada poin kristal tadi dikeluarkan dari bagian belakang. Belum ada ritual manipulation yang dikeluarkan juga oleh Eve. Sementara untuk Devi juga pergi ke arah yang berbeda. Mereka mundur lagi belum mau melakukan initiate tambahan. Ada Eve di bagian tengah, ada Chow yang udah mulai mendekat, ada Cloud juga yang berada di bagian mid, di bagian atas sana. Dua burung bersatu. Ini komunitas burung nih, pakai kostum udah kayak Jember Fashion Week nih. Bener juga ya Bun. Iya bun, Dua burung jadi satu. Tambah siapa lagi yang manuk lagi? Diki. Oh iya juga itu manuk bayi. Ama sekarang Gashen skin yang baru, Night Owl. Oh, Burung oh, hantu malam-malam juga kan. Digi Night dinaikin Owl, Pak. dong. Iya Digi dinaikin. Ditaruh Gimana? di punggungnya. Night Owl ya? Oh iya gitulah ya. Tapi oke kita ini udah masuk menit ke-6 cuma gameplaynya agak pasif dari keduanya diseret dengan Divine Judgment. Kevin mau kabur kemana? Dia mau makan damage satu besar dari Petra yang dikeluarkan oleh Fabians. Bagus banget. Satu hit terakhir ada sekarang Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada Revetless tapi Real Manipulation langsung di pop up. Wow, sakit banget loh. Tap-tap yang dilakukan on Wow. point sekali. Nah loh, ini dia jarak dekat langsung disamperin. Tapi masih ada Battle Mirror Immense. Alah, masih ditabrak begitu aja. Curse of Wrath atau Energy Impact dikeluarkan begitu aja. Sakit banget. Sedikit lagi SP Trisa dari Niel. Niel udah gak bisa lagi bertahan. Lancelot tertinggal di bagian belakang. Udah ada Phantom Execution Blazing langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi mendadak Malika hadir. Again and again. Malika menjadi sang penyelamat. Sementara Malika bisa gak dia bertahan? Enggak ternyata. Karena Malika pun harus menjadi korban dari On My Way. Tadi- Oh no. Tadi Malika tuh sebenarnya hampir banget loh ngangkat Cloud. Balik lagi ke skill level dan juga mentality. Karena kalau misalkan maju sedikit aja keangkat, mungkin Iya. Malika masih bisa selamat. Buset di commit dong walaupun Non Mawin gak berhasil untuk nge-set up di sini. Sinting perhitungannya sangat tepat dan memakan Dev. Si Devnya lagi jalan-jalan utak-utik. Ke sandwich dia berhasil menghindari cowok tapi ternyata tidak. Di situ Shinting, emang Shinting nih orang CJ. Padahal tadi selamat gitu ya dari kejaran apa ya speechless, tapi ternyata untuk kali ini nggak bisa lagi. Tapi Niel, hehe, melakukan initiate ke bagian depan. Phantom Execution ke arah burung kaja. Burung kaja mulai terbeset, mulai terkena efek yang sangat menyakitkan. Ouch. Hilang sudah. Yes, ouch banget dari tim victim tiba-tiba mereka bermain dengan sangat apik. Bergeraknya udah mulai bareng-bareng. Dan XCN mengandalkan Niel untuk membuka map mencari informasi. Turtle sebentar lagi berhasil diamankan oleh tim victim tanpa ada yang kontes. Maju ke arah depan tapi Baby langsung muncul ke arah Dev. Dev tak bisa untuk memberikan kontribusi apapun selanjutnya di dalam war dalam beberapa detik. Sehingga XCN memutuskan untuk kembali saja tanpa adanya Dev. Ini nggak akan bisa. Iya, nggak ada lagi support system di bagian belakang yang bisa menjadikan apa ya high ground mereka aman. Sementara untuk speechless kita lihat stack dari Art of Thievery-nya udah kenceng banget, udah cepet sekali. Sementara itu Baymax di bagian bawah, siapakah yang akan menjadi korban tarikannya? Morena udah mulai hadir, punchernya tadi terkena ke arah Kelomang. Sementara itu ada Tonros lagi. Energy Impact ataupun Curse of Wrath-nya untung masih ada. Gimana dia bisa digunakan oleh Niel? Dari victim nge-push terus-terusan di area tengah, reload manipulation dikeluarkan. Tapi On My Way tengok mau ngegangguin, nggak jadi. Slownya ampun. 60% enggak? Ini slownya 90% dari seorang Yves ya. Kalau misalkan lagi pakai real world manipulation, kalau pengen keluar dari kotaknya dan itu bete banget sih. Kalau ditambahin dengan apa ya, Ice King One gimana? Wah itu udah minus mungkin Pak, nggak gerak, malah mundur jadi mungkin. Jalannya mundur ya? Iya Oh, Pak. moonwalk dong deh. Iya Pak. Undur. Victim dengan objektif gamingnya mereka berhasil untuk dapat banyak banget turret di area atasnya. Dan sekarang XCN mencoba untuk menukarkan di area bawah. Mereka berhasil mendapatkan satu, mereka cukup puas dan kembali. Tapi victim tidak akan membiarkan ini mencoba untuk melakukan punishment terhadap XCN di area belakang. Muncul dengan Blazing Duet Speechless, memakan damage terlalu besar, terlalu berbahaya. Tapi dengan Battle Mirror damage itu selamat. Tim XCN kehilangan 3 member dia di area bottom lane. Untuk ditukarkan dengan satu turret di area bottom lane. Wah, mereka 3 orang mempertahankan tapi diserang habis-habisan dengan segitu banyaknya player yang dibikin oleh victim, segitu banyaknya source skill setup yang sangat baik. Hilang sudah, ini dia replaynya. Tersandwich. Tersandwich emang 3 di kanan, 2 di bawah, point crystal dikeluarkan tapi mendadak udah langsung dengan blazing duet seperti itu. Ya ada slow mo seperti ini, bukan main, hilang sudah. Revetless dibuka, nggak kuat juga. Selamat loh, Cloud itu juga tadi selamat walaupun tadi Yves mencoba ya sebenarnya untuk menghilangkan seorang Cloud. Habis. Wow.
itu main-main bom atomnya dari atas tuh, vertigo. Ini apalagi ya, migrain kan kepala ketiban mulu. Yang masuk ke belakang soalnya repot kalau Farisnya lagi Verter Extract mungkin Morena bisa nyelip-nyelip ya, cuman otomatis jadi terbuka lebar dong Morena kalau nyelip-nyelip sendiri. Sedangkan kalau Niel dijagain nggak bisa nabrak. Nah, ini seperti mau ini di contohnya. lagi nih, mau di lagi. Nah. Siap, langsung digetok begitu aja, sedikit lagi SP tersisa. Sementara itu mereka masih mengejar di bagian belakang. Niel yang masih bisa selamat sejauh ini di bagian belakang. Udah ada Cloud, akankah dia masuk? Enggak, ternyata kan ada backupan dengan Tonros yang dikeluarkan oleh Morena. Ya, dan Victim, mereka memantapkan diri mereka di area mid game-nya. Kalau di area early, ini kita ngelihat kalau masih 50-50. Tapi kalau sekarang Victim udah memegang sekitar 65% dari game ini. Dengan map control yang begitu baik, punishment yang Baik mereka banget. bayar juga. XCN terlalu besar dan sekarang mereka harus mendefense 3 lane yang akan dipush oleh tim Victim. Lord sudah akan berjalan di area top lane, bottom lane-nya udah ada Baymax yang nge-push dengan baik. Warna nih harus hati-hati dari Action West Bandit karena tadi udah gue hitungin 2 kali. Hehehe, sementara itu Federasi langsung dikeluarkan aja, ini dia. Serangannya udah mulai nih. Serangan jarak jauh dua-duanya ya, tapi si Iya. Dev nggak bisa memberikan pengaruh terlalu besar karena Lordnya udah berhasil untuk menghancurkan satu inhibitor di area top lane, di area bottom lane. Baymax menahan, mencari siapa yang bisa dia seret. Dan dari XCN pun mereka memperhatikan posisi mereka dengan sangat baik. The Rack lagi dan lagi, begitu perih damage yang diberikan oleh Fabian. Tapi maju ke area depan, Sinting maju ke area depan. Dan dia tumbang, tapi di sisi lain teman-temannya berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor di area bottom lane. Sebuah trik yang sangat ciamik, tapi Nielnya masih bisa selamat dengan revitalize yang dimiliki. Baymax kali ini dikejar-kejar. XCN crossbow off tank on my way masih bisa selamat dan kabur. Wah, ini mereka kehilangan 2 player tapi mereka mendapatkan 2 inhibitor turret. Dan 2 orang yang kehilangan ini adalah support system ataupun ke arah ya side lane ataupun tanknya. Iya, Ini bisa bukan- dibilang ya masih worth it lah Masih yang nggak berhasil mereka apa-apa. dapatkan gitu loh. Karena dari tadi Speechless-nya di belakang terus emang bener-bener ngejangling terus ya kan, mempertajamkan senjatanya biar supaya makin sakit lagi. Tapi kalau tadi dilihat nih Farsha terbukti kan nggak sakitan siapa Kak. Iya. Farshanya gitu. tuh perih banget. Belum lagi emang ada perbedaan jarak jarak gol yang jauh banget dari Parsha dan juga If. Tapi dari If sendiri kita lihat ada Ice King One dan juga Call of baru Duran. Nicholas of Duran yang dua-duanya mungkin bukan terlalu berfokus terhadap damage gitu ya, karena ada yes. efek lainnya yang mereka hasilkan. Sementara dari Parsha, Holy Crystal, Lightning Transient, COD, ini udah 3 item yang sangat-sangat kalau ya terkena ke kita opname nggak kemana lah Iya, gitu ya. ini ibarat apa ya, rumus aritmatika kali ya. Kalau Rumus dilihat ya. aritmatika lagi gua mana cabut dulu. Cabut mulu Karena gua dulu emang pas sekolah. efektif banget combo dua item ini karena saling melengkapi lah. Yang satu memberikan damage berdasarkan mana, yang satu ngasih mana. Waduh. Wow. Kenceng sih di sini. Mm-mm. Victim juga ketika udah walaupun sedang di atas awan, di atas langit bahkan, mereka masih kasih pressure, nggak lengah sama Yep. sekali dan melepaskan XCN bebas. Nggak mau main reckless. Iya. Wah, ini Power Kristalnya coba lihat bikin lah, tapi Real World Manipulation-nya terkena efek tadi. Baku itu bagus banget, menghilang sudah Cloud-nya, 1 ditukar untuk 1, sementara dari Victim kehilangan core utamanya. Yes, ini berbahaya banget sih. Speechless ketangkep di area bottom lane, teman-teman juga sangat jauh. Kalkulasi yang sedikit miss dari Speechless. Ya ini teman-temannya juga nggak bisa nge-trade apapun, hanya 1 kill terhadap Kevin Z. Ini mereka ngejagain aja sih di luar karena sekitar 20 detik lagi juga Lordnya pasti akan nongol. Ini udah menit ke 13, mungkin nanti ya menit 14. Dan Lordnya pasti udah di enhance. Ada 1 Divine Glaive yang dimiliki oleh Parsha. Ini pastinya akan sangat-sangat menyakitkan sekali. Malika, Betul. 2 orang ngeroyok dia, nggak juga bisa mendapatkan karena Malikanya. Waduh, ada Flicker stiker tapi udah berbahaya. digunain nih. Untuk next battle-nya di area Lord ini yang harus bertahan tanpa adanya Flicker. Malika akan lebih sulit untuk nge-set up. Tapi Federasi sudah dikeluarkan oleh Fabian hanya untuk menjaga Malika. Nggak mau membiarkan Fabian seorang diri. Yep. Dan di-push balik pula tim Victimnya. Wah, ini dia pertarungan antara si petinju sama Muay Thai nih. Nah, sini lo punggung lo, sini gue sikat langsung Void Kristalnya, enak banget sih untuk Yang- bisa nge-open map. Yang berantem mereka yang bunyok kita ya Pak. Ah. Iya, gitu loh. Waduh. Void Kristalnya untuk open map udah enak deh. Tadi Hmm. berapa kali dia gunakan juga dia dalam area bush dari Eve-nya. Di bagian bawah mereka berkumpul 1, 2, 3. Tapi Cloud udah mulai mencolek-colek aja ke arah Lord-nya. Ini bisa menjadi resiko untuk Victim. Iya, kenapa? Karena
yang kena hit adalah victim. Mungkin Hmm. nantinya darah mereka juga nggak sepenuhnya bakal full lagi. Baru pemain-pemain dari XCN datang dan bisa melakukan kontes seperti sekarang. Udah ada ban dalam, udah ada ban tubeless, hampir aja menabrak langsung. Sementara Speechless pergi ke arah yang berbeda, masih mengumpulkan stack yang masih menahan aja. KMBG di tempat yang berbeda udah menghilang begitu aja. Hilang sudah support sistem utama mereka. Blazing dia belum terlihat sejauh ini. Itu dia, langsung dikeluarkan. Sementara One yang mundur ke bagian belakang dan juga nggak bisa selamat. Tersisa 2 orang, Lord terbuka lebar tapi mereka sepertinya ingin one strike push. Yap, wine final blow dari tim victim dengan 5 membernya yang masih sehat walafiat dibandingkan dengan tim XCN hanya berdua aja mencoba untuk menerima sebuah tenaga dari strike. Damage dari tim victim terlalu besar, semuanya dikeluarkan untuk memastikan bahwa game ini berada di tangan tim victim. Dengan 2-0 kemenangan mutlak dari tim victim. Wow. Menambahkan pundi-pundi skor mereka di babak klasemen. Wah. Wah, keren. Ini di last fight tadi di Arelot bagus sih, bagus banget.